Sahabat, hidup ini adalah persiapan untuk pertemuan abadi dengan Allah. Mati sebelum mati adalah cara untuk hidup dengan makna, membersihkan diri dari ego dan mengarahkan hati hanya kepadanya. Marilah kita renungkan nasihat para ulama. Matilah kalian sebelum kalian mati, dan hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadikanlah setiap detik kehidupan ini sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menelusuri pengertian negatif dan positif mati sebelum mati. Kematian adalah misteri yang selalu membayangi kehidupan, sahabatku. Setiap langkah yang kita tapaki di dunia ini pada akhirnya mengarah ke satu tujuan yang tak terelakkan. Sebuah perhentian sementara yang bernama kematian. Dalam Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal baru, awal perjalanan menuju keabadian. Ia menjadi momen ketika ruh berpisah dari jasad, meninggalkan dunia fana ini untuk memasuki alam barzah, sebuah dimensi antara dunia dan akhirat. Di alam barzah inilah ruh manusia menanti, menunggu saat dibangkitkan dari peristirahatan panjang ketika kiamat tiba. Di sanalah perjalanan besar menuju alam akhirat yang kekal dimulai. Kematian bukan hanya perpisahan fisik, tetapi juga sebuah undangan dari Sang Pencipta untuk memasuki dimensi yang berbeda, penuh dengan hikmah dan makna yang harus direnungkan. Sahabatku, tidakkah kita sadari betapa singkatnya kehidupan ini? Setiap tarikan nafas mendekatkan kita pada saat yang telah ditentukan. Kematian mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini fana. Harta, jabatan, dan pujian hanyalah bayangan sementara yang akan lenyap. Namun sahabat, amal kebaikan, keikhlasan, dan cinta kita kepada Allah yang akan tetap abadi menjadi teman sejati dalam perjalanan menuju kehidupan berikutnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah suatu kepastian. Ia menjadi pintu menuju pertemuan dengan Sang Pencipta, tempat di mana segala amal perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan dan juga diperhitungkan. Setelah ruh meninggalkan jasad, ia memasuki alam barzah. Alam ini adalah alam dimensi transisi, tempat ruh menunggu hingga hari kebangkitan. Di sanalah amal baik menjadi penghibur dan amal buruk menjadi penyesalan. Para ulama menjelaskan bahwa keadaan ruh di alam barzah bergantung pada amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Mereka yang taat dan beriman akan merasakan kedamaian, sedangkan yang lalai akan merasakan sebaliknya. Namun, alam barzah juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungi perjalanan hidup ini.
Bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, barzah adalah pengingat untuk mempersiapkan bekal sebaik mungkin, agar saat kematian menjemput kita tak pergi dengan tangan kosong. Setelah masa di alam barzah usai, tibalah hari kebangkitan, hari ketika semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Pada hari itu, amal perbuatan kita di dunia akan ditimbang tanpa ada sedikit pun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada, tertulis." Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Hari itu adalah hari keadilan yang mutlak. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada kepalsuan. Segala perbuatan kecil maupun besar akan diperlihatkan. Bagi mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah, surga menjadi balasan. Namun bagi mereka yang mengabaikan perintahnya, maka neraka adalah tempat kembalinya. Sahabatku, menghadapi kematian bukanlah tentang ketakutan, tetapi tentang kesiapan. Kematian menjadi pengingat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menanam amal baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang datang setelahnya." Hadis riwayat Tirmizi. Maka sahabatku, bijaklah dalam menjalani hidup ini. Hiasilah hari-harimu dengan kebaikan, keikhlasan, dan ibadah yang tulus. Jadikanlah setiap detik sebagai investasi akhirat, karena dunia hanyalah ladang tempat kita menanam. Kematian adalah nasihat terbaik bagi hati yang lalai. Ia mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan dan setiap napas yang kita ambil mendekatkan kita pada pertemuan dengan Sang Pencipta. Persiapkanlah dirimu sebaik mungkin, karena kita tak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk selalu berada di jalannya, dan semoga kematian nanti menjadi awal kebahagiaan abadi bagi kita semua. Amin. Mati sebelum mati dalam pengertian negatif. Hidup ini lebih dari sekedar bernapas. Ada kedalaman makna yang melampaui sekedar keberadaan fisik semata. Namun, ada beberapa di antara kita yang meskipun raganya tegak berdiri, sejatinya telah mati sebelum mati. Ini bukan tentang kematian jasad, tetapi kematian jiwa, hilangnya rasa, semangat, dan makna hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa kehidupan tanpa hubungan dengan Allah adalah seperti kematian, bahkan sebelum ajal tiba. Sahabat, inilah 3 pengertian negatif tentang mati sebelum mati. Yang pertama, mati karena tiada kebesaran Allah dalam hatinya, zikrullah. Orang yang hatinya kosong dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sejatinya telah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Zikir adalah nafas ruhani yang menghidupkan hati. Ketika hati tak lagi mengingat Allah, ia menjadi gersang, layaknya tanah yang tak disiram hujan. Hati yang tak mengenal zikir adalah hati yang kehilangan cahayanya, tenggelam dalam gelapnya dunia. Zikir menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini adalah karunia yang harus dimaknai.
Tanpa zikir, hidup hanya menjadi rutinitas kosong yang melelahkan. Sedangkan hati yang penuh zikir adalah hati yang hidup, yang selalu merasa dekat dengan Allah dalam suka maupun duka. Kemudian yang kedua adalah mati dalam kebodohan. Sahabat, kebodohan adalah kematian bagi akal dan jiwa manusia. Dalam sebuah syair yang indah disebutkan, kebodohan adalah kematian bagi seseorang sebelum ia mati. Tubuhnya adalah kuburan bagi dirinya sebelum ia dikubur di liang lahat. Orang yang hidup tanpa ilmu meski tampak bernapas sejatinya adalah mayit. Ia berjalan tanpa arah, hidup tanpa tujuan, dan tidak memiliki bekal untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup. Tanpa ilmu, manusia kehilangan panduan, mudah terjebak dalam kesalahan, dan tak mampu memahami makna kehidupan yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu adalah pintu menuju kebangkitan jiwa. Ia membebaskan manusia dari kegelapan kebodohan, membuka mata hati untuk melihat keindahan ciptaan Allah, dan menuntun kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, mati tanpa semangat hidup. Orang yang kehilangan semangat hidup adalah mereka yang terjebak dalam kehampaan. Mereka menjalani hari-hari tanpa gairah, tanpa tujuan, seperti pepatah lama yang berkata, mati segan, hidup tak mau. Hidup tanpa semangat adalah hidup yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersemangat, untuk mengisi hari-hari dengan amal kebaikan, dan untuk tidak menyerah pada keadaan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Hadis riwayat Muslim. Semangat hidup adalah anugerah yang membuat manusia mampu menghadapi tantangan. Orang yang kehilangan semangat hidup ibarat kapal tanpa layar, terombang-ambing di lautan kehidupan tanpa tahu kemana arah yang dituju. Sahabat, kita semua berpotensi terjebak dalam kematian jiwa jika tidak waspada. Hati yang kosong dari zikir, akal yang jauh dari ilmu, dan hidup yang kehilangan semangat adalah tanda-tanda kematian sebelum mati. Namun, selalu ada jalan untuk bangkit. Hidupkanlah hati dengan zikrullah. Luangkanlah waktu setiap hari untuk mengingat Allah. Zikir bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga bentuk penghambaan yang tulus, menghubungkan hati kita dengan Sang Pencipta. Kemudian carilah ilmu yang bermanfaat. Belajar tidak hanya tentang dunia, tetapi juga tentang ilmu agama, tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, dan tentang makna hidup yang sejati. Lalu temukanlah semangat dalam hidupmu. Carilah tujuan yang membuatmu bangun dengan gairah setiap pagi. Berbuat baiklah, karena kebaikan adalah salah satu cara untuk mengisi hidup dengan penuh makna. Sahabat, kematian jiwa adalah pengingat bahwa hidup ini perlu diisi dengan makna, dengan zikir, ilmu, dan semangat. Jangan biarkan dirimu menjadi mayit yang berjalan, menjalani kehidupan tanpa ruh. Jadilah seseorang yang hidup dengan penuh kesadaran, yang setiap langkahnya menuju ridho Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga hati kita hidup dalam zikir, akal kita hidup dalam ilmu, dan jiwa kita hidup dalam semangat. Karena hidup yang sejati adalah hidup yang mendekatkan kita kepadanya, Sang Pemilik kehidupan. Kemudian sahabatku, mati sebelum mati dalam pengertian positif disebutkan dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin.
Manusia itu tertidur, dan apabila mati maka baru terjaga. Betapa dalam makna kalimat ini, sahabatku. Saat kita hidup di dunia, kehidupan yang fana ini terasa begitu nyata, begitu penuh dengan warna. Segala gemerlapnya mengalihkan pandangan hingga kita mengira inilah hakikat hidup yang sebenarnya. Namun sahabat, ketika maut datang menjemput, barulah kita sadar bahwa dunia ini hanyalah cerita sementara. Kehidupan yang sejati dimulai setelah kematian. Kehidupan dunia ini fata morgana yang menipu. Banyak dari kita yang terlena oleh dunia, menganggapnya sebagai tujuan akhir, padahal kehidupan dunia adalah perjalanan menuju alam berikutnya. Seperti yang disampaikan dalam nasihat penuh hikmah, matilah kalian sebelum kalian mati, dan hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nasihat ini mengandung dua kematian. Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar, menjelaskan bahwa kata mati dalam ayat tersebut memiliki dua makna. Maut tabi'i, kematian alami. Ini adalah kematian yang kita kenal saat ruh terpisah dari jasad, dan semua makhluk akan mengalaminya suka ataupun tidak. Ibnu Arabi menyebutnya sebagai rujuk idtirari, kembali kepada Allah secara terpaksa. Kemudian yang kedua, maut irodi, kematian kehendak. Ini adalah kematian ego, kematian hawa nafsu, dan kematian diri yang menuntun seseorang untuk hidup hanya demi Allah. Ibnu Arabi menamakannya maut al-iradi, kematian yang terjadi atas keinginan diri sendiri. Mati sebelum mati, makna spiritual yang mendalam. Seseorang pernah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana saya harus mati sebelum mati? Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab dengan penuh kelembutan namun tegas, matilah dari mengikuti hawa nafsumu, dari kebiasaan buruk, dari keterikatan dengan makhluk, dan dari harapan pada selain Allah. Hidupkan hatimu hanya bergantung kepadanya. Inilah makna mati sebelum mati. Kematian ego bukanlah kehilangan hidup, tetapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ia memutuskan segala ketergantungan pada dunia, membawa jiwa kembali kepada fitrahnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, kematian adalah baik bagi setiap mukmin. Jika ada yang meragukan ini, renungkanlah firman Allah dalam surat Al-Imran. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Quran surat Al-Imran ayat 198. Hasan bin Aswad menambahkan, kematian adalah kebaikan bagi orang mukmin karena di sanalah pertemuan antara kekasih dan yang dikasihi. Bagi seorang mukmin kematian bukanlah akhir. Ia adalah awal perjumpaan dengan sang kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penderitaan dunia terhapus, berganti dengan kebahagiaan abadi. Sahabat, mempersiapkan diri sebelum kematian menjemput, meyakini bahwa pahala menanti orang yang berbuat baik dan siksaan mengintai bagi pelaku keburukan adalah tugas setiap insan yang masih hidup di dunia ini. Sebelum maut datang, gunakanlah waktu yang ada untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan menghidupkan hati dengan zikir. Kehidupan ini adalah ladang, tempat kita menanam benih kebaikan. Jika benih yang kita tanam adalah kebaikan, maka buah yang akan kita petik di akhirat adalah kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, maka hanya penyesalan yang akan menemani kita ketika di akhirat nanti. Kematian, baik itu maut alami atau kematian ego, adalah pertemuan dengan Sang Pencipta. Orang yang memahami makna ini tidak akan takut pada kematian, melainkan merindukannya.
Sebagaimana seorang pencinta yang merindukan kekasihnya, begitulah jiwa yang bersih dalam merindukan Allah. Jiwa yang telah mati sebelum mati tidak akan gentar menghadapi maut. Ia telah melewati kematian ego, membersihkan diri dari hawa nafsu, dan menghidupkan hati dengan cinta kepada Allah. Ia memahami bahwa dunia adalah perjalanan, bukan tujuan. Sahabatku, hidup ini adalah persiapan untuk pertemuan abadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati sebelum mati adalah cara untuk hidup dengan penuh makna, membersihkan diri dari rasa ego dan mengarahkan hati hanya kepada Allah. Marilah kita renungkan nasihat para ulama ini. Matilah kalian sebelum kalian mati, dan hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadikanlah setiap detik kehidupan sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang abadi. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya, sang pemilik kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.